Perhatian kepada penonton, duduk santai sejenak, kita seru-seruan dulu bareng Bagi-Bagi Podcast. Oke Baruda, siap-siap. Kamera rolling and action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita tepuk tangan dulu. Gelo, ini episode pertama ini, ya nggak? The best podcast in town. Jangan reward ya. Udah ada yang punya ya? Oh, udah yang punya. Ada Ferdi. Yoi. Mantap. Ferdiansah, ya kan? Ya nanti pasti kita kasih tahu di situ ada Instagramnya buat teman-teman biar tahu Boleh. nanti Bang Ferdi. Ya. Ditautin di link ya. Oke. Dan teman-teman gue mau ngasih tahu Ferdi ini adalah seorang pilot drone ya. Nah kita hari ini bakal ngomongin tentang ngedrone nggak bisa sembarangan. Nah, betul. Ya kan. Betul ini juga kita bakal belajar, bakal minta pengetahuan tentang yang namanya kayak gimana sih jadi pilot drone itu ya, susah senangnya. Nanti kita bakal nanya-nanya sama Ferdi di sini. Oke. Awalnya tuh kan lu memulai itu gue lihat dari DJI Phantom tadi ya. Yap. Gue ngeliat lu awalnya justru di balap, di race drone waktu itu. Nah itu gimana tuh Fer? Bisa ceritain dulu nggak awal lu kenapa bisa, kan banyak nih hobi-hobi yang lain. Ya. Mungkin anak-anak muda Betul. kan banyak ya, ada yang suka hobi fotografi, Ya. videografi, Betul, gitu lah ya kalau di skala multimedia. Ya. Betul. Nah lu kenapa pilih drone? Oke, gue jelasin dulu ya. Gue disclaimer dulu nih, Bang. Ya. Sebenarnya pilot drone banyak, gak cuman gue doang. Gak cuman Ferdi. Ya, yang lebih famous dari gue banyak. Cuman memang dari semuanya, mungkin gue yang bukan pertama kali ya, mungkin gue lebih awal terjun di dunia drone profesional, gitu kan. Nah, mungkin kalau drone race itu pertama kali event di Asia Tenggara, namanya DJI Games. Itu mungkin hampir seluruh negara di Asia Tenggara, itu Indonesia pertama kali. Itu lokasinya di Wisma Aldiron, Jakarta Selatan. Itu bareng sama TNI AU di Halim. Ya. Kita bikin acara yang namanya DJI Games. Jadi di balap ketangkasan lah, balap drone. Race lah ya gitu. Racing. Ya. Gitu. Walaupun drone-nya aerial, mau drone race gitu kan. Kalau dulu mungkin belum terlalu terkenal lah drone race itu kan. Masih jarang orang yang punya gitu. Makanya adanya DJI, kita bikin gamesnya lebih ke DJI Games gitu. Dan sebenarnya awalnya gue turun ke dunia drone ini karena diajak paman gue awal mula, dan juga mungkin tuntutan ekonomi kali. Mungkin tuntutan ekonomi. Gitu. Jadi dulu sempat gue belajar dari mulai nol ya, nerbangin pesawat air modeling gitu kan, yang dilempar dan juga ditangkap gitu ya. Dari situ gue belajar improve dan juga perkembangan teknologi drone ini kan sangat pesat ya. Sampai sekarang ini sangat pesat dan udah sangat jauh dari teknologi sebelumnya. Nah, alhamdulillahnya gue ngikutin tuh dari perkembangan drone dari awal sampai sekarang nih gitu kan. Kebetulan alhamdulillah gue juga kerja di distributor, salah satu distributor drone. Jadi kesempatan gue nyobain drone gede gitu banyak. Jadi sebenarnya di drone ini cukup kompleks dan juga nggak bisa sembarangan orang juga, karena ranahnya ini udah ke arah profesional atau ke arah yang enterprise Sensitif lah ya. Sensitif, betul. Nggak Gitu. cuman drone ini kan nggak cuman, kalau kita biasanya kan denger drone ini kan cuma dipakai foto, video gitu kan. Ternyata perkembangannya sampai saat ini pun drone ini bisa pakai ngangkat manusia, bisa ngedeliver barang gitu kan. Udah sangat berkembang banget. Ya kan memang benar tadi kata Ferdi, nggak cuma Ferdi aja. Betul. Cuman memang kebenaran saat itu yang kalau gua tahu ya, waktu itu keluar Phantom itu tahun berapa sih? Keluar Phantom 3 sebenarnya udah lama sih. Gua Udah lama ya. start itu dari mulai Phantom 3 Pro, sorry. Phantom 3 Phantom 3 Pro Pro. itu di tahun 2014 2013 lah. 2014. Kalau nggak salah ya, Iya. itu udah lama banget sih. Dan itu kan memang harga ya, dari harga Iya, kan betul. dulu kan mahal tuh buat beli drone kan gitu. Itu kan. orang kaya pasti yang punya drone. Nah, itu dia makanya. Nah, tuh Ferdi punya tuh. Makanya emang kan gue suka fotografi videografi kan. Iya. Gue juga suka. Tapi Makanya, tunggu dulu nih, gue bukan orang kaya. oh, iya. Karena gue kerja, jadi gue
Ngumpulin. Iya, enggak. Gue berkesempatan nyobain drone-nya. Itu Oh. punya perusahaan drone-nya. Oh, iya. Awalnya memang tadinya memang gitu ya. Ya, Oh, gue betul. inget ya dia bilang, Bang, Ferdi pernah nih pas waktu itu, Bang, tapi ini bukan punya gue nih, punya perusahaan. Iya, gitu betul. kan, Itu ya. punya perusahaan. Tapi dari situ mulai dari awalnya ngeres ya. Ya, betul. Awalnya res dulu dan akhirnya sekarang lebih sinematik ya. Lebih ke aerial sih, aerial solution kayak misalnya video, foto, inspeksi, sama kegiatan-kegiatan. Terakhir malah spraying sih. Oke, nah terus itu tadi kan lu masuk ke yang akhirnya sampai diundang TNI AU. Ya, ya. Ya, itu tuh gimana? Maksudnya yang lu ngewakilin Indonesia waktu itu. Enggak sih. Jadi konsep acaranya itu first time di Indonesia. First time di Di Indonesia. Indonesia dan di Asia Tenggara. Tapi itu udah ada. Betul. Di Asia tuh udah gede tuh. Sebelumnya bukan di Asia, justru malah sebelumnya kalau nggak salah di Jepang sama di Australia. Di J Games itu. Nah, untuk di area Asia Tenggara itu first time di Indonesia dan satu-satunya itu. Nah, itu lu kenapa bisa akhirnya tahu link itu dan lu pengen ngedrone? Oke. Awalnya gua itu ya gue freelance, Bang. Iya. Awalnya freelance di satu distributor drone dari merek DJI. Dan gue sebenarnya jadi panitia sebenarnya, tapi karena dari panitia juga harus ada perlawanan gitu kan. Iya. Akhirnya gue lah yang paling muda turun, dan di situ gue masih pakai seragam SMA. Gue masih kelas 2 SMA. Gue SMA. 2 SMA, gue masih kelas 2 SMA. Jadi sebelum ke Jakarta gue di sekolahan gue ganti baju dulu, pakai baju bebas baru caw gue ke Jakarta. Anak muda Bogor nih. Iya. Lo SMA udah ke Jakarta. Cuan. Edan gitu. Udah luar biasa itu dulu Cuan. SMA tuh ya. Emang SMA. gue masih inget lu masih sekolah. waktu Masih itu. sekolah. Kita juga ketemu kan karena link sekolahan kan. Link sekolahan. Betul. Karena emang kan kalau di Bogor nih, ngomongin Bogor, makanya Masya Allah ya, di bagi-bagi podcast nih kita memang mau ngasih tahu bahwa kalau di Bogor tuh banyak multi talent. Yap. Ya nggak? Betul. Termasuk ya Ferdi nih, anak muda yang memang di zaman saat itu mungkin kayaknya nggak kepikiran ya. Pengennya main. Mungkin ada yang beli drone tapi iseng-iseng. Iya, kali, betul. Ya, tapi kalau dia serius gitu. Nah, memang waktu itu acaranya berarti udah nasional dong. Udah Berarti di Indonesia multi internasional. diundang ya. Iya. Luar negeri juga datang. Diundang. Kalau nggak salah ada orang Thailand, Filipina, sama Australia. Dan berarti lu panitia, lu boleh ikut main nggak waktu itu? Ikut. Gue salah satu perwakilan di panitia. Oh. Gitu. Dari panitia. Oh, Dari panitia, wakili, betul. gitu. Gue juara 4. Lu doang apa ada lagi? Selain lu yang di Indo? Oh, banyak di Indo, hampir 90% pesertanya Indo. 90% Hampir Indo. pesertanya. Yang luar negeri orang mana aja? Ada, tapi nggak terlalu, Nggak dia banyak, nggak terlalu ya? fokus sih, memang pengen liburan sih. Dan lu juara 4. Juara 4 gua. Mantap. Nggak apa-apa ya, lumayan ya. Juara 4 Oh, dulu. tapi itu memang kelasnya susah kan, Fer? susah. Ngalahin se-Indonesia itu. Oh iya, betul. Gitu. Susah Nah, banget, mungkin susah. teman-teman bisa searching aja ya. Tadi ya game apa tadi namanya? DJI Games, DJI Indonesia Games. Wisma Aldiron. Nah, itu bisa tuh. Itu ada track recordnya kan? Ada 2018 atau 17 gitu, saya lupa. Nah, sekarang kan udah lihat ya, mungkin teman-teman juga kalau ngelihat footage itu pasti Ya, betul. awalnya sinematik sama drone. Betul, gitu kan. betul, Kalau film-film apa Hollywood kan Iya, sekarang Gitu udah hampir semua udah nggak pakai apa tuh namanya tuh. udah nggak pakai helikopter kan? Helikopter. Dulu mah helikopter gila gitu. Kayak Sekarang dulu mah, iklan dari stasiun TV tertentu itu kan. RCTI. Iya itu itu. ya. Itu shootnya pakai helikopter, dan secara bisnis helikopter itu membutuhkan cost yang sangat tinggi. Karena selain aftur, pilotnya dan juga sewa pesawatnya tinggi. Berikut kameramennya. Tapi dengan drone itu cost-nya sangat benar-benar bisa ditekan. Efisiensi cost lah. Efisien. Itu Benar. hampir 90% hilang. Hmm. Tapi hasilnya tetap maksimal. Tapi kalau misalnya drone ini kan kalau spot-spotnya masih bisa terjangkau masih oke. Tapi ada beberapa juga yang memang harus pakai heli. Iya. Ya. Itu tergantung dari cuaca sama kondisi tempat kali Iya, ya. betul. Teknisnya kayaknya gitu. Ya. Betul. Oke, nah terus Fer, kan itu mulai dari DJI Phantom ya. Yes. DJI Phantom kan lumayan gede. Sampai Ya, sekarang betul. tuh kan kita lihat, mungkin teman-teman ngeliat ada yang Mavic ya. Sekarang yang terbaru tuh Neo. Neo, yang Neo. pokoknya ukurannya dari yang gede sampai yang kecil, betul, sekarang. kecil. Itu udah bisa masuk ke dalam gedung juga. Bisa Bener banget. Nah itu tuh dikasih tahu sedikit lah Fer. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang punya drone mungkin pengen tahu ya, gitu gimana spesifikasinya. Nah bedanya Fer, kalau yang lu lihat dari
progresnya dari si Phantom ke si yang kecil itu, ke drone yang kecil, ukuran kecil itu apa, Fer? Kalau dari sisi progres lebih ke teknologi sih. Teknologi. Yang paling improve dia dari fitur keselamatannya gitu kan. Dan juga ada beberapa fitur yang memang khusus buat sinematik. Jadi udah flagship lah drone ini. Ada versi flagshipnya gitu. Yang kalau dari Phantom sampai ke yang sekarang Neo ini, yang Neo ini lebih canggih daripada Phantom. Karena dia tanpa harus menggunakan remote, drone-nya udah bisa terbang sendiri dan ngikutin sendiri. Yang disebutnya apa? Fitur tracking ya? Iya, fitur tracking. Fitur tracking. Betul. Wah, itu keren banget ya teman-teman. Otomatis berarti dari harga pun beda ya, Fer? Dari harga, itu paling murah justru malah drone sekarang. Kok aneh sih? Itu start dari 3 jutaan kalau nggak salah. Dari 3 juta? Dari 3 jutaan. Dan malahan Kameranya 4K, berarti 60 fps. masih pahalan dari awal si DJI Phantom. Oh iya keluar tuh betul. berarti. Phantom dulu itu ada paling murah namanya DJI Spark, itu sekitar harga 11 jutaan. Yang Spark. Betul. Itu di harga 11 jutaan, itu juga sama. Dia bisa terbang tanpa menggunakan remote, tapi tetap awalnya pakai remote ya. Di tracking gitu, kita bisa pindah-pindah pakai tangan gitu. Oh sama kayak handphone mau selfie gitu. Ya bisa betul. Kalau misalnya kita mau capture tinggal gini doang gitu. Itu udah dari tahun 2019 gitu kalau nggak salah. 19 atau 18 gitu. Spark itu. Yang sekarang lebih gila lagi dan lebih aman sekarang. Jadi kalau misalnya mungkin ke kebutuhan konten kreator. Kebutuhan Konten kreator karena ya mungkin kalau misalnya lagi jogging-jogging daripada nyuruh orang buat recording gitu kan, hasilnya kita nggak tahu gimana, ya alternatifnya pakai drone. Tinggal tap, dia terbang ngikutin sendiri, udah dia nggak akan nge-record kita lagi lari dari belakang. Dan pastinya punya jarak radius yang cukup jauh ya. Betul. Gitu. Nah oke, Fer, itu pasti kan tadi kita udah ke situ. Terus kayak sekarang kan akhirnya ini jadi profesional. Ya betul. Jadi akhirnya drone yang tadinya toys berubah jadi digunakan untuk kamera profesional. Betul. Ya kan. Nah itu teh sekarang nih lu kan gua ngelihat lu berprogres nih. Iya. Nah gue lihat ya teman-teman footage Ferdi keren. Sampai waktu itu gua nggak tahu nih, gua mau nanya nih, footage lu tuh pernah diambil gitu sama salah satu redaksi mungkin ya, salah satunya. Apa memang lu yang ngasih tuh waktu itu? Apa memang permissionnya gimana? Lu kan sering kayak gue kemarin tuh waktu pas lu bikin ada satu di IG lu karnival, waktu lagi ada karnival di Bogor. Oh iya. Nah, itu ternyata lu tuh. Betul. Itu makanya gue bilang itu CGM. Cap Gome Bogor itu ya mungkin tapi banyak sih. Tapi salah satunya gue meledak di TikTok gara-gara CGM itu juga. Itu emang lu sengaja aja? Sengaja gitu? Sih memang sengaja. Lu suka gitu ya, lu footage gitu. Betul. Itu kan event setahun sekali ya. Iya. Dan kebetulan waktu itu sempet event itu mati bukan mati sih, di hold beberapa tahun. Dibuka dan itu antusiasme warganya bener-bener banyak banget crowdnya itu. Akhirnya ada ya yang DM lu yang ngajakin ngebisnis atau enggak ngajakin project. Ada tuh banyak fair akhirnya. Oke, memang dari awal gue memang terjun tuh memang ke dunia profesional. Dari awal, betul. Karena pengen belajar drone tuh udah pengen paseh lah. Betul. Udah pengen bagus terus sampai akhirnya nanti itu. Betul. Tujuan. Sebenarnya kalau buat aerial fotografi, videografi itu sebenarnya hanya persekian persennya aja sih dari dunia drone profesional. Kalau gue kebetulan aktifnya malah di dunia drone enterprise. Jadi drone yang buat kebutuhan pabrikan nih, misalnya inspeksi, inspeksi mapping, bawa pilot atau bawa bawaan yang gede gitu kan. Gue lebih ke situ. Itu udah kayak keren kan tuh. Oh iya betul. Dia udah bisa ngangkat 100 kilo, 70 kilo, 50 kilo. Terus kalau buat di surveillance, buat pencarian orang SAR, sekarang rata-rata udah pakai drone. Betul. Nah ini sekarang lagi banjir di Medan atau di Tapanuli itu sekarang pencarian rata-rata pakai drone juga. Itu sangat ngebantu banget. Nah kan gua kira lu mainnya hanya di kompro gitu kan untuk bikin kompro. Itu emang ada tuh hasilnya ada juga. Hasil Ferdi ada. Ada di sharing production juga. Mantap. Ada di sharein. Itu gue proud gitu. Dan saat itu banyak akhirnya jadi banyak penyalahgunaan. Jadi
seperti mata-mata dan lain-lainnya gitu kan.